Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-11 kali ini kita membahas tentang topik teorema sisa bagian yang pertama, yang ciri-ciri pembagiannya adalah berderajat 1. Jadi wajib hukumnya kamu tonton video pembelajaran Bapak sampai habis ya. Salam semangat, fraternitas dan Dina. Baik nakku, kita langsung ke pembahasan materi kita tentang teorema sisa. Perhatikan tujuan pembelajaran kita. Kamu dapat menentukan teorema sisa dari suku banyak dengan rajin dan giat atau semangat. Di sini nakku, teorema sisa pada pertemuan daring yang ke-11 kali ini, kita di sini kita pilih atau kita bagi atas 2 kali ya pertemuan terkait mempelajari teorema sisa ini. Jadi di sini Bapak batasi teorema sisa part yang pertama dulu ya. Nah, perhatikan pengertian teorema sisa. Teorema sisa artinya di sini nakku adalah mencari sisa bagi ya. Mencari sisa bagi dengan beberapa cara dari suatu pembagian suku banyak tentunya ya. Mencari sisa bagi dari pembagian suku banyak tersebut ini kita lihat atau kita bedakan pada pembaginya atau di bagian penyebutnya nanti ya. Di sini nakku ada pembaginya atau di bagian penyebutnya itu adalah berderajat 1 dan ada juga nanti berderajat 2. Jadi di sini kita batasi saja yang kita pelajari khusus mencari sisa bagi dari pembagian suku banyak dengan syarat pembaginya atau yang di bagian penyebutnya tadi hanya berderajat 1 saja ya kita bahas. Khusus pembagi derajat 2 kita bahas pada pertemuan daring yang ke-12 minggu berikutnya ya. Demikian, kita langsung aja ke subtopik kita terkait mencari sisa bagi dari pembagian suku banyak dengan ciri-ciri pembaginya adalah berderajat 1 saja ya. Berderajat 2 ini kita bahas pertemuan daring berikutnya. Perhatikan teorema yang pertama. Jika fungsi suku banyak fx dibagi oleh pembagi berderajat 1, berderajat 1 ini juga nakku kita pilih atas 2 bentuk ya. Bisa dia koefisien x-nya 1. Jadi bentuknya seperti ini, dia x kurang a ini nanti konstanta ya. Maka untuk mencari sisa baginya, selain dengan cara Horner, boleh juga dengan pembagian cara bersusun ya. Ternyata cara ketiga yaitu cukup singkat dan simpel, yaitu dengan proses substitusi saja ya. Untuk mencari sisa baginya yaitu sama artinya mencari nilai fungsi suku banyak fx ya yang di pembilang itu dengan mengambil nilai x-nya dari pembaginya, pembuat 0 x dari pembagi maksud Bapak, berarti x kurang a. Di sini nakku buat persamaannya dengan 0, berarti x kurang a sama dengan 0, maka min a nya pindah ke kanan menjadi x sama dengan positif a. Gantikan di sini x nya menjadi a. Jadi nilai fa ini sama artinya mencari sisa bagi gitu ya. Berikutnya masih pembagi derajat 1, tetapi di sini bentuknya nakku koefisien x-nya tidak 1 ya, bisa minus, bisa positif 2, 3 dan seterusnya. Maka untuk mencari sisa baginya cukup dengan proses substitusi juga. Ambil dulu nilai x-nya dari pembaginya dengan cara pembuat 0 pembagi. Buat ini persamaannya dengan 0 nakku, maka dapatlah x-nya sama dengan b per a. Substitusikan ke fungsi suku banyak yang di pembilang atau bentuk suku banyak yang dibagi, x-nya gantikan b per a, berarti nilai f dalam kurung b per a ini otomatis nilai sisa bagi atau sisa bagi dari pembagian suku banyak ini. Tentu cara pembagian sisa berpanjang boleh juga kita cari sisa baginya dengan cara Horner juga boleh. Nanti kita bandingkan ya lewat contoh soalnya. Perhatikan contoh berikut.
Diketahui cukup banyak fungsi fx yang berderajat 3 ini ya, 2x pangkat 3 kurang 4x tambah 1 dibagi oleh x kurang 2. Tentukanlah sisa baginya ya. Baik, langsung aja kita jawab. Di sini kita selesaikan dengan dua cara. Cara pertama dengan rumus atau teorema tadi nakku ya. Mula-mula kita lihat dulu penyebutnya atau bentuk pembaginya yang berderajat 1 x kurang 2. Kita ambil pembuat nolnya. Maksudnya pembuat nolnya adalah berapakah nilai x yang ini jika kita kurangkan dengan 2 hasilnya 0 kan gitu ya kan. Berarti langsung saja x kurang 2 ini buat aja persamaannya dengan 0, maka ini pindah ruas ke kanan, maka diperolehlah x nya sama dengan positif 2. Setelah kita dapat nilai x sama dengan 2 dari pembaginya, maka untuk mencari sisa baginya cukup kita substitusikan ya nilai x sama dengan 2 ke bentuk rumus fungsi fx tadi ya, gantikan x nya dengan 2. Jadi carilah nilai f2 nya. Baik, fx kan ini tadi rumusnya aku ya, atau persamaannya maksud Bapak. Dengan menggantikan x nya di sebelah kiri dengan 2, maka secara serentak diurus ke kanan semua yang bervariabel x ini harus juga kamu gantikan dengan konstanta 2. Berarti 2 kali x pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 kurang 4 kali x 4 kali 3 tambah 1. Nah dari sini sernakan perpangkatannya dulu. 2 pangkat 3 8 ya kan, 2 kali 8 kurang 12 tambah 1. Nah sekarang ini 2 kali 8 16 kurang 12 tambah 1. Dari sini nakku, dari sini dapat kita simpulkan, maaf ya, x nya 2 tadi ya, ini kok tiba-tiba 3 Bapak buat ya, ada kesilapan Bapak, gantikan x nya 2, berarti ini 4 kali 8 ya. Oke 8, oke 16 kurang 8 tambah 1 9. Inilah sisa pembagiannya. Kenapa? Karena ini nilai fungsi fx dengan mengambil x nya 2. Nilai f2 sampai 9 ini setara dengan sisa baginya. Jadi kesimpulannya sisa bagi sama dengan nilai f2 yaitu 9. Oke, demikian. Baik, kita selesaikan dengan cara kedua yaitu dengan cara Horner. Mula-mula anakku, kita daftarkan aja variabel x nya dari pangkat tertinggi dulu ya, pangkat 3 ya. Tetapi kita urutkan ya secara berurutan ya, mulai dari pangkat tertinggi pangkat 3, baru pangkat 2, baru pangkat 1 dari x nya, baru pangkat 0 ya. X pangkat 0 ini setara artinya konstanta bilangan ya. Baru kita daftarkan koefisien-koefisiennya atau nilai-nilai yang depan x pangkat 3 dulu. Oke, perhatikan lagi ya, cukup banyak tadi kan, atau fx tadi kan, ini dia apanya tadi ya, persamaannya 2x pangkat 3 kurang 4x tambah 1. Oke, koefisien x pangkat 3 2, ini dia sudah kita daftarkan. Baru pangkat 2 kan nggak ada di sini ya, atau x pangkat 2 kan nggak ada, berarti pandang koefisien x pangkat 2 adalah 0. Oke ya, ini 0 ya. Baru x pangkat 1 ada, nilai yang depannya minus 4, ini dia. Konstanta bilangannya atau x pangkat 0-nya adalah 1. Oke, 1 ini sama artinya anakku 1 kali x pangkat 0, berarti koefisien x pangkat 0 adalah 1, atau sama artinya x pangkat 0 itu adalah konstanta bilangannya adalah 1. Ini dia. Sehingga kolom pertama koefisien x pangkat 3 itu 2 ini jatuhkan aja ke bawah, 2 kalikan ke samping kiri dengan 2, berarti 2 kali 2 4, jumlahkan ke bawah 0 tambah 4 4 kali 2 ke kiri 8, min 4 tambah 8 positif 4 kali 2 hasilnya 9, maaf hasilnya 8 ya, letakkan di bawahnya. Terakhir jumlahkan 1 dengan 4 kali 2 8 maksud Bapak ya, jumlahkan 1 dengan 8 yaitu 9. Maka nilai fx dengan menggantikan atau dengan mengambil x nya 2, berarti nilai f2 nya adalah 9 atau
sisa baginya adalah 9 ya. Jadi nilai F2 dengan sisa bagi adalah sama-sama 9 aku. Perhatikan apakah sama dengan cara substitusi atau teorema tadi, sisa baginya yaitu 9. Ya pasti sama. Demikian aku ya. Perhatikan contoh yang kedua supaya lebih lengkap lagi pemahamannya. Di sini diketahui suku banyak yang persamaannya adalah min 5 X pangkat 3 kurang 2 dibagi oleh 2X kurang 1, maka tentu kalau sisa baginya. Di sini aku pembaginya masih berderajat 1 memang, tetapi koefisien X-nya sudah 2 ya, tidak 1 lagi. Maka bagaimanakah mencari sisa? Oke, kita selesaikan dengan cara teorema atau substitusi terlebih dahulu. Jadi kita ambil mula-mula aku pembuat 0 pembagi, yaitu bentuk 2X kurang 1. Berarti buat persamaannya dengan 0. Maka dari sini cari X-nya ya. Oke, min 1 pindah ke kanan berarti 1. Koefisien X2 ini pindah ke kanan lagi jadi per 2, berarti 1/2. Oke ya, jadi pembuat 0 di pembagi adalah jika X-nya setengah. Perhatikan 2 kali X 2 kali setengah 1 kurang 1, apakah terbukti 0? Benar, demikian ya. Kemudian kita substitusikan dengan mengambil nilai X-nya setengah, substitusikan ke suku banyak fx yang berderajat 3 tadi, yaitu tepatnya min 5 X pangkat 3 kurang 2. Berarti min 5 X-nya gantikan setengah, pangkat 3 lagi kurang 2 ya. Berarti min 5 kali setengah pangkat 3 adalah 1/8 kurang 2. Nah dari sini min 5 kali 1/8, min 5/8 kurang 2. Oke, samakan penyebutnya anakku karena bentuk pengurangan pecahan ya. Berarti min 5/8 kurang 2 ini kan identik dengan 2/1 ya. Sama-sama kali 8. 8 kali 2 16, 8 kali 1 tetap 8. Oke, setelah penyebutnya sama-sama 8, berarti per 8 ya. Cukup kita kurangkan yang di pembilang. Min 5 kurang 16. Berarti minus 21/8. Inilah nilai F setengah atau nilai sisa baginya. Jadi nilai sisa baginya adalah minus 21/8. Demikian anakku ya. Cara kedua dengan Horner. Ini anakku dapat kamu coba ya sebagai latihannya. Oke. Kemudian bandingkan dengan cara teorema, apakah sama hasil akhirnya, yaitu sama-sama minus 21/8. Jika sama berarti terbukti kamu sudah memahaminya ya. Jika belum sama berarti kamu harus ulang kembali video pembelajaran Bapak ini. Demikian saja anakku tentang topik kita kali ini. Kita masuk ke soal tugas. Soal tugas ya. Perhatikan ini anakku, soal tugas kita. Soal tugas pertemuan yang ke-11 ternyata ya, bukan ke-10. Maaf ya, yang ke-11 ini dia. Oke. Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021. Ada hanya satu soal aja anakku ini nih. Tentukanlah sisa bagi dari pembagian suku banyak berikut. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang lagi ya, salah ya, tambah ya. X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 kurang 3X tambah 4 dibagi oleh X tambah 3. Oke ya, jadi tentukan sisa baginya anakku dari pembagian ini. Tetapi kamu selesaikan dengan 2 cara. Kamu selesaikan dengan cara pertama dengan teorema atau rumus tadi, substitusi maksudnya. Dan cara kedua adalah dengan cara Horner atau skema. Demikian saja penyelesaiannya, kamu tuliskan di selembar kertas, kemudian kamu fotokan dan kamu upload kembali ke GCR menu tugas matematika peminatan. Saya Pak S, salam sehat untuk kita semua. Amin.